Yo, halo, balik lagi bersama gua Lukman dan kawan gua. Siapa namanya, Bang? Aldi dan ditemenin sama namanya Yuda, panggilnya Yuda, Indra. panggilnya Indra. Yo. Ya, Gimana kita? Di podcast apa aja? Ada Apa aja? Ini karena belum ini nggak maklum baru. maklum baru muncul. pengen rame kan, Oh pengen iya. rame. Mantap. Ya, jadi di podcast kali ini kita, woi bertiga nih, nggak berdua ya. Biasanya sama Lukman mulu gitu kan. Gue sekarang bareng sama tim behind ini nih podcast apa aja, yaitu Indra. Coba Indra, bisa jelasin hobi, tinggi badan, berat badan, sama ijazah transkrip nilai bisa dikasih? Zodiak Coba apa? nilai sama Hobinya apa? ijazah gue lupa ya. Makanan favorit, minuman favorit. Sekalian aja biodata, jadi biodata zaman sekolah ya. Warna kesukaan. Yang di binder. Hmm, Iya anjing. Biar nggak hilang bukunya. Tulisannya dikit, gambarnya gede banget. anjir. Berapa tuh detail lagi. Nah, ini jadi sebetulnya mungkin para rumahers dan tongkrongers bingung nih, kok tiba-tiba ini bertiga lagi, ada apa nih? Emang kita bakal bahas apa nih, Pak? Kita kita berat ini bahasan hari ini tuh, malam ini tuh bikin merinding bulu kaki anjing. Anjir, nggak bulu kaki doang, Pak. Iyalah, kan kalau bulu badan kan ada yang kecukur, bulu ketek kan ada juga di waxing gitu kan. Udah Jadi ada bulu di kaki, punggung. Semua bulu. semua bulu. Jadi kita bakal bahas tentang sumpah pocong. Duh, merinding tuh kan, jempol gua tuh ngilu tuh langsung tuh. Sumpah pocong guys, sumpah pocong. Tuh, pori-pori gue nggak kelihatan, anjing. Emang anjing, lu ngapa ngomong pori-pori, Bang? Nah, jadi sumpah pocong ini apa sih, Dra? Sumpah pocong. Coba. Menurut lu, sumpah pocong apa itu? Sumpah pocong tuh ya dari dulu kan kita tahu ya. Emang ada itu sumpah pocong. Itu emang ada. Cuman kalau secara keabsahannya apa segala macem, ya lebih ke daerah sih kalau kata gua. Bener banget. Jadi hanya beberapa daerah doang kali Indra yang mempercayai sumpah pocong ini ya. Iya. Cuma kayaknya sih kita semua tahu gitu. Ada nih sumpah pocong tuh ada. Tapi kita di sini bahasnya lebih ke sebenarnya ada nggak sih undang-undangnya gitu kan? Ada nggak sih Iya. dasarnya gitu kan? Kenapa bisa terjadinya sumpah pocong gitu? Nah, kita bahas pokoknya man di sini kan, Indra. Oh iya, Jadi kita bedah sebedah-bedahnya bedah. bener banget. Jadi ini bakal jadi podcast yang paling amazing karena beda dari yang lain podcastnya. Gitu man. Bener-bener, jadi balik lagi ya, maksudnya ini menjadi menarik tuh kan karena beberapa waktu lalu juga sempat ramai juga ya Pak ya, yang dari kasus Vina Cirebon, sorry. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Itu salahnya sampai ke kasus loh itu. Itu salahnya sampai ke kasus. Enggak Pak, karena kan itu mirip-mirip gitu loh, Garut dan Cirebon. Iya. Ya, emang kalau Vina Garut tuh kenapa sih? Enggak bercanda. Jangan diterusin. Jangan merusak citra saya di depan umum. Gue gak mau terusin malah. Gue sih lebih ngeri ya. Ngeri sih. Jadi di mana beberapa waktu lalu itu kan ada salah satu orang yang melakukan sumpah pocong lah. Emang Saka apa gitu, gue lupa. Akhirnya kan dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga nih terkait sumpah pocong kan. Kebetulan tadi sebenarnya udah dijawab, memang benar bahwa sumpah pocong itu bagian dari tradisi. Memang, kok bisa dijelasin juga dari beberapa artikel yang gue temui atau beberapa ya hal-hal terkait sumpah pocong itu memang secara dasarnya itu masih sifatnya masih spekulan aja Pak gitu Pak. Bisa ada yang bilang memang katanya ini lebih awal mula, bahasa kasarnya ya awal mula viral itu dari tanah Jawa lah apa segala macam.
Tapi kalau misal pertanyaannya adalah tentang ada nggak sih di dalam hukum kayak gitu-gitu segala macam, tergantung dari hukum apa yang kita bahas nih. Hmm. Secara hukum negara kah atau agama, mungkin ya, kalau di sini konteksnya otomatis ya gue cuma bisa bahas dari sudut pandang hukum agama Islam gitu. Oke. Hmm, Mungkin dari gue dulu ya. betul. Karena Menurut notabene-nya Albert nih, gimana nih sebagai anak hukum dan ex-founder eh Emang eh masih eh udah XD ya? enggak X apa dulu nih anjing, ntar Owner setan ngomongnya. X ya? ex-founder mau gue sebutin kan, tapi produk lain ya gue sebut deh ex-founder dari Jangan itu nggak disponsori. Ini Hmm. founder si X ini belum ada kerja sama gue, walaupun gue co-foundernya. Tetap belum ada baru bridging lagi, baru ngomongan doang kemarin tuh, sempat ngobrol gue sama dia. Jadi gini, kalau dalam segi undang-undang ya, pidana atau acara pidana, itu tuh nggak ada. Sumpah pocong ini nggak memiliki dasar. Jadi ya sempat tadi disinggung sama Indra, ya itu udah bener kata Lukman ya, udah separohnya ibaratnya, ya itu udah jelas undang-undang yang nggak ada, ya pasti kepercayaan masing-masing di setiap daerah gitu kan. Karena gini aja, kalau dalam pidana itu kan kita melihatnya yang realistis. Iya nggak sih? Sumpah pocong ini kan antara kita dan Tuhan kan langsung. Itu kan goib Pak, nggak kelihatan. Kasarnya gitu kan. Jadi si undang-undang ini melihat yang realistis aja gitu. Tapi ini ada tapinya. Karena kita negara Indonesia, ya berbeda-beda suku, budaya, bangsa, segala macam gitu kan ada di Indonesia ini. Dan ini terjadi di kota-kota besar, kabupaten, pelosok, pokoknya juga di daerah-daerah. Indonesia itu ya tetap adanya toleransi gitu loh. Hukum di Indonesia masih ada toleransi, ya kiranya kalau masih mempercayai tentang hukum adat tersebut atau norma-norma adat tersebut, ya masih diindikan lah, masih maksudnya ya dibiarkan, dalam artian itu kan kepercayaan nenek moyang gitu kan. Nah, jadi pada intinya emang di KUHP atau acara pidana itu nggak ada man, Dra. Tapi di kasus-kasus tertentu ya, ada di waktu-waktu tertentu lah ya gitu, sumpah pocong ini bisa juga dilakukan jika memang si hakim ini yakin dan menerima sumpah pocong sebagai sumpah pemutus gitu. Jadi ya ibaratnya ya tadi gue bilang masih inilah ada toleransinya lah. Kalau adatnya seperti mempercayai hal itu, ya ada hal tertentu atau waktu tertentu dalam persidangan tersebut, ya hakim bisa mempercayai hal itu menjadi sumpah pemutus gitu. Oh, berarti nggak di nggak semua daerah kayak gitu berarti ya. Ada juga Iya, beberapa ya, hakimnya tuh bisa bisa mengabsahkan sumpah pocong gitu. bener. Jadi apa namanya ya masih menghargai gitu sih Mandra. Hmm, oke. Menghargai adat setempat berarti ya. Mm-mm. Oke, oke. Kalau menurut dari sudut pandang Islam nih, agama Islam, Ah, ah. Itu dari, coba dari gimana? itu gimana tuh Man? Ah, ah. Karena kan antum ini memang lulusannya Ibnu Khaldun kan, yang terkenal di Oh, Bogor. Gak benar. mungkin orang kalau lewat jalan situ nggak kenal sama Ibnu Khaldun ya. Kalau lama lu masih nggak kenal karena kan banyak aja mahasiswanya lulusan di situ dan terbaik gitu. Nah, Emang coba di deh situ Man. itu yang namanya Kalian Lukman lu cuma dia. bongkar ini rumah gue di mana? Jangan cuman kampus doang. Iya, Akan deketakan Pak, deketakan. dijelasin anjing. Dijelasin. Indra kacau banget sumpah. Potongnya. Terlalu rinci ya. Iya. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anjing dalami langsung sidang Jumat.
Gak Anjir. apa-apa dia jelasin soal agama soalnya. Mungkin Iya. bukan. Biasa Pak, materi-materi khotbah kemarin masih nempel. Sorry. Nah, jadi balik lagi tadi soal pertanyaan di mana sumpah pocong dalam hukum Islam memang hampir sama seperti sumpah pocong dalam undang-undang itu tersendiri Pak ya, karena memang nggak ada. Balik lagi memang ini bagian dari budaya kan, betulnya. Ya walaupun dari secara prakteknya itu kan masih antara boleh dan tidak boleh juga gitu loh, karena tergantung dari tujuan yang ingin dicapainya itu gitu loh. Dari cara mencapai tujuannya, sorry. Karena sumpah pocong sendiri yang gue pernah pelajari gitu ya. Kita kesampingin dulu agamanya gitu. Kita berbahas di sumpah pocongnya dulu nih. Bahwa sumpah pocong itu dilakukan istilahnya dari prosesi yang pernah gue baca itu salah satunya kan ada di daerah Madura nih. Di mana di situ selalu dilakukan itu pada hari Jumat setelah sholat Jumat, dan itu bukan di masjid kecil, selalu masjid masjid raya gitu Pak, masjid yang memang bisa dibilang besar kan, dan itu disaksikan oleh orang banyak, dan secara prosesinya tetap dilakukan secara agama gitu loh, walaupun ada beberapa daerah yang menggunakan wewangian, di situ ada sesajen dan sebagainya gitu, yang mana kalau kita mau mencoba mengkaitkan itu dengan agama, balik lagi gitu ya, wewangian ini tuh fungsinya apa. Kalau hanya sekedar untuk mengharumkan ruangan sih mungkin oke, tapi kalau memang sesajen yang digunakan ini dalam artian walaupun dari namanya udah sesajen gitu ya, yang mana itu jelas-jelas dilarang gitu kan. Jadi kalau dari sudut pandang agama itu nggak ada nih, Islam itu tidak mengenal sumpah pocong, adanya mubahalah. Secara konsep itu hampir sama dengan sumpah pocong, karena sumpah pocong itu sendiri kan memang eh, ketika ada masalah antara dua belah pihak, di mana di sini tuh ya balik lagi kan seperti yang pernah lu jelasin, ini udah mentok nih, barang buktinya terbatas gitu kan untuk membuktikan ini benar atau salahnya seperti itu. Mungkin hakim bisa kalau memang kepercayaannya adalah dengan sumpah pocong, maka solusinya bisa jadi apa namanya Pak, kayak pemutus gitu Pak tadi lu bilang ya. Iya, benar. Itu namu bahalah pun seperti itu, tapi benar-benar ini dalam dalam Islam itu cuman mengenal namanya mubahalah, di mana sumpah yang dilakukan agar kita tuh meminta intinya kepada Allah untuk menurunkan laknat dan azabnya kepada orang yang berdusta di antara dua orang tersebut atau dua kelompok nih. Karena sumpah pocong itu kan yang esensi seharusnya di mana kita tetap bersumpah atas nama Allah, tapi bukan berarti, nah stigma yang beredar di masyarakat itu kan kayak, oh bocah kalau sumpah pocong ternyata dia bohong nih, wah anjir hidupnya bakal, ini nanti nih matinya bakal istilahnya Susah di, lah. ya Pak, sorry. Kayak susah gitu ya akhirnya nanti. Kalau itu memang pasti Pak, maksudnya dari beberapa kejadian itu memang banyak kejadian seperti itu. Tapi yang kalau diartikan, oh sumpah pocong nih bocah kalau nggak melakukan, kalau dia berbohong dari sumpahnya ini nanti matinya diganggu pocong lah atau apa segala macam gitu. Seperti di film-film horor gitu kan. Yang sebetulnya nggak seperti itu gitu loh. Sama halnya seperti mubahalah ini. Dari kejadian-kejadian itu yang pernah gue baca dari salah satu jurnal juga ngejelasin bahwa dari yang udah-udah itu ketika orang melakukan sumpah pocong, ada dua kemungkinan yang terjadi nih ketika dia berbohong. Yang pertama itu mati secara mengenaskan, atau yang kedua dia tetap hidup tapi seperti nggak hidup. Jadi kayak, Serem juga nih. jadi hampir sama kalau gue lihat secara konsep itu memang hampir sama seperti mubahalah di Islam. Jadi bisa dipastikan bahwa sumpah pocong itu tidak ada di dalam Islam gitu loh. Bahwa ini bagian dari budaya lah gitu ya. Walaupun pada akhirnya secara proses itu memang balik lagi memang beberapa prosesnya itu kan masih ngikutin ajaran-ajaran Islam, di mana sumpah yang dilakukan pun bukan saya bersumpah atas nama pocong kan enggak, tetap mereka bersumpah atas nama Allah, cuman istilahnya bahasa kasarnya dress code pocong aja gitu Pak orang yang bersumpahnya ini gitu. Jadi itu penjelasan simpelnya gitu loh. Oke, Jadi oke. balik lagi kalau untuk menjawab pertanyaan apakah di dalam Islam itu ada sumpah pocong, jawabannya enggak ada. Walaupun baik itu sumpah pocong ataupun mubahalah ini sebenarnya pada intinya tuh tetap sebisa mungkin untuk dihindari Pak, karena memang dari balik lagi ya gue tahu ini dari salah satu jurnal ini, karena konsekuensinya nanti sosial kan. Iya. Ketika nauzubillah min dzalik, misal amit-amit ceritanya anggap di sini Algit dan Indra ini berselisih nih, terus mereka nih sama-sama sepakat untuk melakukan sumpah pocong, anggap aja ternyata dua-duanya bener nih, jadi kan nanti sumpah itu nggak mempengaruhi apapun gitu ya.
Tapi nanti konsekuensi sosialnya adalah keluarga lu itu bisa dicap sebagai keluarga penyumpah gitu. Dan Islam pun tidak menganjurkan kita tuh untuk sering-sering bersumpah gitu. Hmm. Kayak begitu. Oke. Tapi ini deh, Ditman, sorry nih ya, gue mau nanya ke Lukman nih. Soalnya tadi lu sempet bilang mubahalah. Nah Iya. ini nih secara mubahalahnya sendiri nih, maksudnya nih atau artinya nih apa? Nah, mubahalah itu sendiri tuh berasal dari bahasa Arab sebetulnya. Nah, kalau secara bahasa, dia artinya tuh mengutuk gitu. Atau apa namanya? Menjadi atau artinya saling mengutuk. Ya, Oh, sebagian mereka itu saling mendoakan agar dilaknati Allah gitu. Jadi ya balik lagi. Atau secara bahasanya itu bisa diartikan juga mubahalah itu adalah berkumpulnya suatu kaum apabila terdapat perselisihan di antara mereka dalam satu perkara nih. Kayak gitu. hmm, Nah, tadi oke. gue kasih contoh analoginya itu, misal amit-amit di sini antara lu dan Aldit ini berselisih nih, maka bisa lah melakukan mubahalah gitu, di mana misal lu menuduh Aldit melakukan A gitu, Aldit ngerasa gue ngelakuinnya B nih, kita bersumpah gitu loh untuk membuktikan bahwa omongan gue nih bener nih gitu loh, gue nggak salah gitu. Entahlah mubahalah ini gitu, di mana keduanya ini saling berkumpul untuk bersama-sama bersumpah gitu loh. Oh gue Oh, nyaksiin nih si Aldit begini, tapi Aldit bersumpah, oh gue bersumpah nih gue nggak ngelakuin yang seperti diomongin sama Indra gitu. mm-mm. Tapi Ber- konteksnya adalah mereka meminta, ibaratnya kita meminta gitu, berdoa kepada Allah buat nurunin laknat kalau misalkan apa laknat dan azabnya kalau misalkan salah satu di antara kalian ini ada yang berdusta. oh, berarti secara garis besar tuh mubahalah artinya saling mengutuk atau mengutuk gitu ya? Betul. Tapi Oke, dalam oke. artian minta kepada Allah. Karena kalau misalkan Iya. saling mengutuk doang kan kita juga bisa gitu ya. Tiap Mm-mm. hari juga sering di jalanan kan terjadi Iya, gitu. Saling dari mengutuk. personal ke personal gitu kan? Iya, iya. Hmm, Cuman yang lu maksud mubahalah ini ya beda lah sama mengutuk secara personal gitu ya. betul. Oke, oke. Gokil, Berarti baru di tahu gue. berarti di yang apa yang lu sampein Dit, kayak secara hukum negara pun juga ya memang ada beberapa yang mengesahkan itu gitu ya di beberapa Hmm. daerah. Tapi secara hukum kan nggak nggak termasuk gitu ya, memang memang bukan gitu kan. Gimana cara membuktikannya? Contoh gini deh, contoh gini. Ada waktu itu kasus dukun. Ini kasus dukun ini serius. Jadi dukun ini dukun santet, ngebunuh orang. Nah, pengen dipidana. Masuknya kemana coba? Nggak ada kan KUHP atau undang-undang yang membahas tentang dukun santet. Iya, buktinya kan ini Nggak ya. ada. Buktinya kan nggak ada. Iya, Iya. sama lah kayak sumpah pocong ini. Apa yang menjadikan bukti? Kalau bisa kita pisahin lagi sumpah. Sumpah bersumpah dalam persidangan itu ya memang saat saat apa namanya ingin menyampaikan sesuatu fakta ya seorang jadi saksi lah atau ahli lah itu kan sebelum itu disumpah dulu kan. Saat dilantik bisa deh, dilantik itu bersumpah deh. Ya, dilantik bersumpah itu kan bisa, misalnya di atas Al-Quran atau kitab gitu kan sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah gitu kan. Nah, itu kan menjadi keabsahan kalau sumpah. Ya, Karena kan definisinya beda ya. iya, jadi kalau ya ditambahin sumpah pocong ini, kata-kata sumpah pocong ini ya nggak bisa dibuktikan dalam persidangan juga gitu. Ya, kalau kita sandingkan dengan tadi Lukman bilang itu kan bakal kena azabnya gitu. Ya kan itu sama aja dong, nggak usah lewat sidang jadinya gitu. Nggak, lu udah dapat azab dari Allah langsung gitu loh. Kalau di dunia ini kan misalkan lu bersalah lu masuk penjara ya itu kan jatuhnya kayak ya hukuman ya sama aja kan tapi azab kecil lah sebutnya gitu kan yang kecil banget lah tapi ini langsung dari Tuhan yang ngapain lu masuk persidangan kalau lu udah sumpah pocong gitu kan kasarnya nggak Benar. perlu ada pembelaan lagi ya nggak sih masuk kan maksud logika gitu makanya nggak masuk ke dalam undang-undang. Kenapa gue bahas tadi santet juga? Karena gue keinget dengan mata pelajaran semester pertama anjir. Apa? Tentang hukum pidana. Jadi dosen gue tanya lah gitu pada saat ngajar. Kalian pernah
sadar gak atau tahu gak sih kalau santet itu pidananya gimana? Ngepidanain dukun tuh bisa gak sih? Gitu. Nah, terus gitu. Bingung semua. Kayak diem, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak, ada yang diem sama sekali karena emang tidur nggak dengerin. Ada yang diem sama sekali gara-gara nggak masuk kemarinnya atau gimana. Jadi Jadinya gimana? Nah, itu jadi gimana? iya, jadi di Dosen situ lempar pertanyaan, jawabannya eh, bercabang. jadi tuh ya emang kata dosen gue emang itu masih ini pak, nggak bisa gitu loh. Kecuali dia melakukan suatu kesalahan yang memang terjadi di atau melanggar undang-undang gitu aja. Karena masih bingung bukti kuatnya kayak gimana. Itu loh. Jadi harus ada bukti maksudnya itu. Secara garis besar tuh bukti kalau dalam persidangan. Jadi kalau misal bisa disimpulin berarti inti dari secara hukum itu adalah yang sebelumnya lu jelasin kan Pak, di mana ketika alat bukti itu kurang apa segala macam untuk membuktikan siapa benar siapa salah dalam satu persidangan, kalau memang secara adat mempercayai sumpah pocong maka itu bisa diterapkan kan Pak. Cuma Bisa. kesimpulannya di situ kan. Iya. Karena di sini gue sempat baca juga nih Pak, ada salah di jurnalnya milik tulisan milik apa ini Pak Zahri, judulnya Udah Ngalah dan Sumpah Pocong. Dan ini memang ternyata ada beberapa kasusnya juga, termasuk beliau pun dulu di tahun 1990 itu pernah melakukan sumpah pocong yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo. Tuh, dan ternyata mubahala itu nggak cuma apa, bukan nggak pernah terjadi di Indonesia, bahkan juga ternyata pernah nih dalam beberapa tahun terakhir inilah, misal dari tanggal 5 Februari 2017, sorry enggak, di ya sekitaran di tahun-tahun 2017-an ini gitu loh. Dimana pada waktu itu pernah salah satu Habib itu diduga melakukan chat selebeo dengan seseorang. Gitu. Maka Habib tersebut tuh memilih untuk melakukan mubahalah namanya tadi yang tadi gue jelasin itu. Terus juga ada di tahun 2019 tuh ada Gus Nur melakukan mubahalah atau sumpah dengan memohon kutukan dari Allah agar pelaku kecurangan Pilpres 2019 dilaknat. Gokil. Gokil. Awal gue kira juga ternyata, kayak mubahalah nih belum terlalu dilakuin deh di Indonesia. Oh ternyata udah ya anjay. Udah. Iya, itu artikelnya tahun berapa? 2017 ya? Artikelnya kayak mungkin belum terlalu lama deh. Soalnya nggak terlalu ngejelasin tahunin dia. Cuman yang kasusnya itu yang 2017 tuh ya kasusnya ya berarti. 2017 itu kasusnya. Ini Oh iya. itu gospel beneran, gue rada ngeri soalnya ini bernama Habib Pak. Gue nggak berani gue. Ya udah. Jadi itu udah jelas lah teman-teman ya. Misalnya dari hukum pidana di Indonesia pun nggak ada, atau dari sudut pandang Islam pun tidak ada. Jadi intinya sumpah pocong ini balik ke norma adat masing-masing daerah. Norma Nah, ada. sebelum kita selesaikan, coba Indra, lu di Bocah kan di Kudus ya. Ini Indra nih, asalkan kalian tahu, Bocah ini di Kudus. Betul. Pasti ada cerita unik. Spill dikit lah. Yoi. Oke. Oh iya, lebih tepatnya nih gue udah di Jepara nih sekarang. Oh, Jepara. Nomaden ya. Nomaden gue. Tahun lalu tuh gue masih di Kudus, cuman tahun ini gue udah alhamdulillah udah di Jepara. Gimana tuh? Jadi apakah ini ada nggak gitu kaitannya, karena di kebanyakan ya Indra? Kenapa gue ngomong kayak gitu sepil? Karena setahu gue di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, yang mungkin masih ada mempercayai hal-hal itulah gitu loh. Itu lu Kentalan adatnya merasakan? lebih kental. Wih, kental banget gitu. Oh, kental. Kayak Jadi gimana spill satu, dua aja. satu aja ya. Dua. Satu. Ya tipis-tipis lah ya. Mm-mm. Jadi nih, kalau di sini di Jepara lah, atau spesifiknya
di sekitar rumah gue lah gitu, di sekitar rumah gue Hmm. itu lebih ke arah soal yaitu tadi adat. Hubungannya secara tata caranya nih ya, tata cara umum biasanya Hmm. nggak terdapat nih tata cara ini. Cuman yang emang udah pernah terjadi di sekitar rumah gue ini, itu kalau ada orang mau mulai pembangunan, entah dia bangun rumah, entah dia bikin apa. Pokoknya yang berupa bangunan, itu dia Hmm. salah satu acara yang digelar itu kan ibaratnya kayak sedekah bumi atau sedekah bumi ya sama kayak hajatan kecil-kecilan gitu. Hmm. Nah, tapi yang menurut gua nggak umum, itu salah satu tata caranya nih ya, kondimen yang ada di dalam sedekah bumi itu, satu bubur merah, satu bubur putih. Nah, Hmm. ini kan bagi gua yang memang secara nggak asli sini, kalau sedekah atau sedekah bumi atau hajatan, memang kondimennya ya ya umum gitu kayak kayak pisang lah, buah-buahan ya buah-buahan seadanya, terus nasi, lauk pauk itulah ya. Cuman Hmm. di sini itu nggak nggak banyak sih yang bilang mewajibkan, tapi lebih baik itu kondimennya ditambahin sama bubur merah sama bubur putih gitu. Jadi ibaratnya Oh. dilaksanakan nggak apa-apa, nggak dilaksanakan pun juga nggak apa-apa, tapi lebih dianjurkan ya lebih baik dilaksanakan aja gitu. Toh juga kayak buburnya yang makan kita-kita juga gitu. Oke. Sip. Ini menarik sih. Wih, Menarik bakal kita bahas kali ya Man ya, Dra ya, di podcast selanjutnya Hmm, kali ya. boleh, boleh, karena boleh. karena ini unik gitu kan. Maksudnya notabene-nya gue di Jakarta gitu kan, Lukman di Bogor gitu. Lu juga kan sebelumnya di Bogor gitu kan, Dra. Hmm, Terus pindah sekarang ke daerah Jawa Tengah. Ini kayaknya ya, bisa nih buat jadi maksudnya sharing pengalaman di podcast selanjutnya. Asik nih. boleh, Udah, boleh. udah ketahuan temanya teman-teman nih. Ya, banyak lah, tahunya banyak. Aneh-aneh Iya, pak, bagi gua ya, aneh-aneh. bagi gua, Jepara bagi itu gua sih unik. aneh, aneh. Cuman bukan aneh yang karena negatif ya, gitu. Iya, karena ya karena kan itu ya, maksudnya tadi gue bilang orang kan gitu nggak tahu di sono gimana. Unik sih. Apalagi lu pelosok kan, Ini ya, kabupaten. ya bisa kabupaten, bisa dibilang pelosok. Cuman Kabupaten. ada yang lebih pelosok lagi, dan ada Kan. kejadiannya kan memang ada Nah, yang pokoknya ini ada. gua gua bakalan ini sih. Maksudnya gua bakal rekomendasi nih, Man. Ini bakalan jadi podcast Di, paling di mata duar gue, ini. di mata gue yang lama dan tumbuh besar gue di Bogor, pindah ke sini, bagi gue ini pelosok. Ternyata gue Hmm, jalan-jalan, ada loh yang lebih pelosok lagi ada, dan memang lebih unik lagi sih kalau kata gue. Gitu. ini mantap, mantap, mantap. Oke, gitu aja paling teman-teman. Ya jangan lupa untuk nungguin podcast bareng Indra lagi ya. Kita Yuda pak, bakal bisa sharing. bisa bisa Yuda, bisa Hah? Indra, gitu. Ya terserah deh mau Yuda Indra Terserah deh, terserah apa deh. ada atau aslinya ada dua orang ya terserah Indra lah. Jadi saya asli tiga orang. Saya tiga orang. Satu Indra, satu Jose. oke. Jadi simpulannya tadi udah tentang Sumpah Pocong. Terus juga kita dapat lagi tema buat next podcastnya. Sekarang terakhir. Tak lupa dan tak akan kita pernah lupa kata-kata terakhir dari Lukman. Anjir. Sebelum penutupan podcast ini. Ayo, Ada ayo. kata-kata Man? Jadi terkait tadi pembahasan sumpah pocong, jadi kata-kata dari gue tuh cukup. Sebenarnya gue ngutip ini dari perkataan beberapa kiai gitu mengenai sumpah. Hmm. Jujur atau sebenar apapun lu, sebisa mungkin jangan sering-sering menggunakan apa sumpah dengan menggunakan nama Tuhan gitu loh. Karena itu akan membuat stigma lu menjadi buruk tuh. Oke. Kurang-kurangin bersumpah, gitu aja sih kata-kata dari saya. Jadi kurang-kurangin bersumpah ya teman-teman. Oh, Oke. Indra mau coba nutup gak? boleh, wih, coba.
Indra mau nutup nggak? Kalimat penutup gue ya, kalau emang udah jujur, pertahankan kejujuran dan kebaikan juga. Ih, Kayaknya kalau terlalu banyak bersumpah juga kan seperti yang dikutip dari temen gue Lukman kan, nggak baik juga gitu. Keluarga penyumpah itu kan udah kayak gimana gitu. Udahlah kalau udah jujur, bertahan sama kebaikan, gitu aja lah. Anjay. deep banget deh, gila. Oke, Anjir. teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel podcast apa aja. Dan jangan lupa tunggu next podcast kita yang akan pasti bakal seru lagi, ya Oh, sih? Oke, so thanks for watching and listening. See you. Bye-bye Bye-bye. semua.